Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahadafa Putri Aliaresti dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis struktur organisasi instansi pemerintah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahadafa Putri Aliaresti. Saya selaku moderator sekaligus pembaca materi. Ada anggota kelompok saya yaitu Ahmad Rifai, Elina Agustin, Nila Kurniawati, Putri Agustin, dan Jen Silviani Irawan. Tetapi mohon maaf, Jen sedang tidak bisa hadir karena Jen sedang dioperasi. Minta doanya ya. Yang pertama, saya langsung mulai saja dari materi pertama tentang deskripsi organisasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Visi dan misi organisasi. Visinya menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misinya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Bisa dilihat di sini tentang visi dan misinya. Kita ambil langsung dari KPU dan laporan PKL saya sewaktu saya di SMK. Saya mendapatkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, bisa teman-teman baca ya. Selanjutnya, desain struktural yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Putri Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya Putri Agustin akan membacakan materi tentang desain struktural. Yang pertama, Ketua KPU Kabupaten Karawang. Yang kedua, bertanggung jawab atas kepemimpinan lembaga serta mengkoordinasikan seluruh divisi. Yang ketiga, anggota KPU komisioner sebanyak 5 orang yang masing-masing memimpin satu. Ada divisi teknis penyelenggaraan, divisi data dan informasi, divisi partisipasi masyarakat dan SDM, divisi hukum dan pengawasan, divisi perencanaan dan logistik. Yang keempat, Tariat KPU Kabupaten Karawang. Yang kelima, dipimpin oleh Sekretaris KPU yang membawa Subbagian Umum dan Logistik, Subbagian Program dan Data, Subbagian Keuangan Umum dan SDM. Selanjutnya ada bagan organisasi. Ketua KPU bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan. Anggota KPU memimpin masing-masing divisi sesuai bidangnya. Sekretaris KPU mengatur urusan administrasi dan operasional harian. Subbagian atau subdivisi menjalankan kegiatan teknis dan administratif sesuai bidangnya. Nah, ini di sini ada bagan organisasinya ya, teman-teman. Terima kasih kepada Putri Agustin. Selanjutnya, analisis hierarki yang akan dibacakan langsung atau dijelaskan langsung oleh Nila Kurniawati. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, analisis hierarki. Hierarki organisasi KPU Kabupaten Karawang menggambarkan jalur komando dan komunikasi antar level jabatan yang memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai prosedur. Pada tingkat tertinggi, Ketua KPU Kabupaten Karawang memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya. Selanjutnya, alur komunikasi. Alur komunikasi di KPU bersifat dua arah, yaitu yang pertama dari atas ke bawah atau top down untuk penyampaian kebijakan dan instruksi. Yang kedua dari bawah ke atas, bottom up, untuk pelaporan dan evaluasi kegiatan. Bentuk komunikasi formal dilakukan melalui surat dinas, rapat koordinasi, serta sistem informasi internal. Sedangkan komunikasi informal dilakukan untuk mempercepat penyampaian informasi teknisi di lapangan. Terima kasih kepada Nila Kurniawati yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, materi desentralisasi yang akan dijelaskan langsung oleh Elina Agustin. Kepadanya saya persilakan.
Materi yang saya akan sampaikan yaitu berjudul desentralisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kabupaten Karawang menerapkan tingkat desentralisasi moderat, yang berarti sebagian keputusan diambil secara terpusat oleh KPU RI Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Barat. Namun sebagian lainnya diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk disesuaikan dengan kondisi lokal. Evaluasi struktur organisasi. Yang pertama ada optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat komunikasi internal maupun pelaporan. Yang kedua ada peraturan kapasitas sumber daya manusia di setiap divisi agar mampu menghadapi dinamika pemilu yang kompleks. Yang ketiga ada peningkatan koordinasi lintas divisi agar kegiatan dapat berjalan dengan sinkron dan efisien. Lalu yang terakhir, dengan perbaikan tersebut, struktur organisasi KPU di Karawang dapat diharapkan semakin adaptif dan mampu mendukung pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Terima kasih kepada Elina Agustin. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ahmad Rifai. Kepadanya saya persilakan. Kesimpulan 1. Struktur organisasi KPU Kabupaten Karawang telah disusun secara hierarkis dan jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terarah dari ketua anggota divisi hingga sebagian di sekretariat. 2. Sistem komunikasi dua arah yang diterapkan top down dan bottom up mendukung kelancaran koordinasi serta efektivitas pelaksanaan pemilu di daerah. 3. Penerapan desentralisasi moderat memungkinkan KPU Kabupaten Karawang menyesuaikan kebijakan dan kegiatan sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan arahan dari KPU pusat dan provinsi. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan dalam aspek teknologi informasi sumber daya manusia dan koordinasi lintas divisi menjadi kunci agar organisasi semakin adaptif, transparan, dan profesional dalam menghadapi tantangan pemilu mendatang. Terima kasih kepada Ahmad Rifai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar di bawah ya guys. Tanyakan mengenai laporan analisis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.